Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, atau nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa bermajlis kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadisnya, hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masih dari kitab Husunul Afaf lil Muslimat min adillatil kitabi was sunnah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang benteng perlindungan bagi kaum wanita muslimah untuk memiliki sifat afaf atau sifat menjaga diri. Yang ini diambil dari kitab dan sunnah atau dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Fahad bin Abdul Aziz Asy-Syuairi hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan terakhir sudah kita singgung permasalahan benteng yang kedua, yaitu agar wanita muslimah bisa memiliki benteng untuk mendapatkan sifat afaf, menjaga diri, atau supaya memiliki benteng yang bisa menjaga dirinya. Maka yang ketiga yaitu taghtiyatul wajhi anir rijalil ajanib, yaitu menutup wajah dari laki-laki yang bukan mahramnya, menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ada beberapa ayat yang kemarin sudah kita baca, tapi insyaallah akan kita ulang atau kita pelajari kembali ayat yang ada dalam pembahasan ini, yaitu ayat yang pertama di dalam surat An-Nur, ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wala yubdina zinatahunna, kata Allah, dan janganlah mereka kaum wanita muslimah itu yubdina zinatahunna, menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak, kecuali yang tidak bisa tidak nampak, kecuali suatu yang memang harus nampak. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka ala juyubihinna, pada dada-dada mereka. Perhatikan di sini tafsir para ulama tentang ayat yang ke-31 dari surat An-Nur ini, yaitu kalimat yang pertama Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka kaum wanita muslimah itu menampakkan perhiasan mereka. Ayat ini sebagai dalil yang wadih, yang jelas tentang perintah untuk tidak menampakkan perhiasan.
yang bisa nampak. Ya. Ayat yang sangat jelas menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menampakkan perhiasan yang bisa nampak. Jadi kalau bisa nampak, bisa tidak, maka jangan ditampakkan. Nah, sebagian ulama menafsirkan kalimat perhiasan adalah wajah dan telapak tangan. Jadi jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, yaitu sebagian ulama mengatakan wajah dan telapak tangan. Tapi perlu kita ketahui di sini, perlu dikoreksi bahwa perhiasan itu berbeda dengan yang dihiasi. Yang namanya perhiasan berbeda dengan yang dihiasi. Zinah dengan muzayyan lahu. Perhiasan dengan yang dihiasi itu beda. Karena perhiasan itu sesuatu yang disandarkan, yang ditempelkan pada anggota badan untuk kecantikan. Itu namanya perhiasan. Sesuatu yang disandarkan atau ditempelkan pada anggota badan untuk kecantikan, itu namanya perhiasan. Berarti kalau bagi kaum wanita seperti misalnya celak atau kohal, ya, celak itu perhiasan untuk mata. Gelang itu juga perhiasan untuk tangan atau untuk pergelangan tangan. Kitek atau kutek, ya, itu juga perhiasan untuk kuku dan lain sebagainya. Itu namanya perhiasan dan bukan anggota badan yang dihiasi. Jadi beda dengan anggota badan yang dihiasi seperti wajah, tangan, kaki. Itu adalah anggota badan yang dihiasi. Maka perhiasan lain berarti kalimat zinah, perhiasan, itu bukan anggota badan. Karena tadi sebagian ada yang menafsirkan wajah dan telapak tangan itu perhiasan yang biasa nampak. Padahal sekarang dari sisi bahasa dulu, yang namanya wajah, tangan, ya, itu adalah sesuatu yang dihiasi, bukan perhiasannya. Sedangkan perhiasan tadi sesuatu yang ditempelkan. Celak itu untuk mata, gelang itu untuk tangan, kalung itu untuk leher atau dada. Itu perhiasan namanya. Sampai untuk kuku dikasih kitek, itu juga perhiasan untuk kuku. Intinya perhiasan itu bukan anggota badan. Atau kalau kita lihat kalimat berikutnya di dalam ayat ini, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka pada dada-dada mereka. Juga ada kalimat wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina zinatahunna. Hendaklah mereka juga jangan memukulkan kaki-kaki mereka supaya diketahui apa yang disembunyikan oleh kaki-kaki itu berupa perhiasan. Berarti kaki itu juga bukan perhiasan. Karena kaki itu anggota badan. Perhiasan lain untuk kaki, yang mungkin gelang kaki atau mungkin kitek untuk kaki, untuk kuku yang ada di kaki.
Berarti ini jelas perhiasan itu bukan kaki, tetapi sesuatu yang menghiasi kaki namanya perhiasan. Berarti perhiasan di ayat ini, ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah mereka wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, berarti bukan wajah dan bukan tangan. Kalau begitu kita lanjut. Kalau perhiasan itu yang dimaksud bukan wajah dan bukan tangan, tinggal permasalahan perhiasan sekarang. Perhiasan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perhiasan yang nampak dan tidak mungkin disembunyikan. Perhiasan yang pasti nampak, tidak mungkin disembunyikan. Ini yang Allah katakan illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak dan gak bisa disembunyikan. Allah tidak mengatakan illa ma adharnahu, kecuali apa yang mereka nampakkan, bukan, tetapi illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak atau perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Intinya perhiasan ini mustahil atau tidak mungkin disembunyikan. Nah, yang tidak mungkin disembunyikan apa? Pakaian atau baju. Berarti kalimat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Apa itu? Pakaian. Kan nggak mungkin pakaian disembunyikan, bagaimana? Atau baju yang dipakai. Dan ini penafsirannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan apa yang juga disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam firman Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Artinya ai wala yudhirna syai'an minaz zinah lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Qala Ibnu Mas'ud karrida wasyab. Ibnu Katsir menafsirkan ayat janganlah mereka kaum wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Maksudnya, artinya janganlah mereka kaum wanita itu menampakkan sedikitpun dari perhiasan untuk laki-laki yang asing, laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan, yaitu tadi baju. Ya, wanita memakai baju, bisa nggak dia sembunyikan? Ya nggak bisa lah, karena itu pasti nampak. Kata Ibnu Mas'ud, karrida wasyab, seperti kain bawah yang menutupi bagian bawah dan kakinya, wasyab atau baju bagian atas yang menutupi tubuhnya bagian atas, maka itu tidak mungkin untuk disembunyikan. Ini perhiasan yang pertama, perhiasan yang nampak dan tidak mungkin disembunyikan. Lalu yang kedua, perhiasan yang bisa disembunyikan. Yang perhiasan ini, para wanita di ayat ini diperintahkan untuk menyembunyikannya. Dan jelas perhiasan pada wajah dan kedua telapak tangan juga termasuk yang disembunyikan. Ya. Perhiasan yang ada di wajah bisa disembunyikan enggak? Kan bisa. Lalu yang ada di tangan bisa disembunyikan? Bisa. Berarti jika orang mengatakan
bahwa perhiasan tadi, perhiasan yang dimaksud dalam ayat wala yubdina zinatahunna adalah wajah dan telapak tangan, maka di sini ada kesalahan. Wallahu taala alam. Karena maksudnya di sini, jadi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, maksudnya yang tidak mungkin ditutupi. Ini maksudnya. Ada enggak yang tidak bisa ditutupi? Ada. Baju tadi itu kan enggak bisa, maka silahkan dinampakkan, tapi yang lain disuruh untuk menutup. Berarti termasuk wajah itu bisa ditutup, maka tutuplah. Ini yang dimaksud tadi permasalahan menutup wajah. Karena itu termasuk, wajah itu termasuk bagian yang bisa ditutupi, maka tutuplah. Walaupun dalam hal ini khilaf di antara para ulama, menutup wajah itu apakah hukumnya wajib atau sunnah. Tapi Allah mengatakan di sini suruh menutupnya. Ya, tinggal perintah di sini wajib atau sunnah. Ini yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Intinya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditutup, ya ditutup. Kecuali kalau memang itu enggak bisa untuk ditutup. Seperti tadi baju. Baju kan enggak mungkin ditutup. Mau ditutup pakai apa? Pakai baju lagi, ya tetap saja. Berarti baju yang luar juga nampak. Maka pendapat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas dan juga Aisyah bahwa mereka menafsirkan az-zinah al-zahirah, perhiasan yang biasa nampak yaitu wajah dan telapak tangan, ini pendapat yang tidak dibenarkan. Jadi artinya tadi sebagian ulama mengatakan bahwa perhiasan yang boleh dinampakkan adalah wajah dan telapak tangan. Tetapi wajah dan telapak tangan kan bukan perhiasan kayak gitu. Sedangkan perhiasan ada yang bisa ditutup dan ada yang tidak bisa ditutup. Kalau yang bisa ditutup berarti tutuplah. Kalau yang nggak bisa ditutup bagaimana lagi? Maka berarti ini yang biasa nampak. Ini mudah-mudahan bisa dipahami nih. Barangkali sejak tadi ini permasalahan penafsiran seperti ini kadang membingungkan. Intinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum wanita muslimah untuk menutup perhiasannya yang menempel pada tubuhnya tadi. Yang ada di tangan gelang ya ditutup. Kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, atau ketika keluar rumah, atau ketika ada laki-laki yang dekat dengannya, maka disuruh menutup, termasuk yang ada di wajah. Tadi contohnya celak, itu di wajah, atau yang ada di tangan. Kalau bisa ditutup, maka tutuplah, karena Allah perintahkan untuk menutup. Sedangkan pendapat tadi yang mengatakan bahwa termasuk yang dibolehkan untuk diperlihatkan adalah wajah dan telapak tangan, dan pendapat itu disandarkan kepada Ibnu Abbas serta Aisyah, itu pendapat yang tidak bisa dibenarkan karena sanadnya lemah. Kecuali ada satu sanad yang disandarkan kepada Ibnu Abbas dan sanadnya sahih. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud perhiasan yang biasa nampak yaitu celak dan cincin. Berarti kalau celak dan cincin itu boleh diperlihatkan, karena apa? Mata itu masih sebagian ulama membolehkan untuk dinampakkan. Termasuk cincin juga. Kalau misalnya wanita itu ada keperluan, dia nggak mungkin bisa, ya, cincinnya selalu kelihatan kalau wanita itu punya hajat, sehingga dia nggak bisa menyembunyikan cincinnya. Ini pendapat Ibnu Abbas tadi.
Lalu ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka pada dada-dada mereka. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari tentang ayat ini. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka pada dada-dada mereka. Kata Ibnu Hajar, fakhtamarna biha ay ghattina wujuhahun, mereka menutupkan kerudung pada dada mereka, maksudnya mereka menutupkan wajah-wajah mereka, atau mereka menutup wajah-wajah mereka. Ini kata Ibnu Hajar. Makanya tadi perintah untuk menutup wajah. Ay ghattina wujuhahunna, artinya tutuplah wajah-wajah mereka. Bagaimana caranya kerudung itu ditutupkan pada wajah? Yaitu kerudung atau jilbab yang lebar dan panjang diletakkan di atas kepala. Ya, ini cara menutup wajah. Kerudung atau jilbab yang lebar dan panjang diletakkan di atas kepala. Lalu bagian yang kanan atau ujung bagian yang kanan dari jilbab tersebut dilemparkan ke depan, lalu dilemparkan ke pundak yang kiri dan dijulurkan ke belakang sehingga menutup wajah, dan itu yang disebut dengan taqannu, bercadar atau bertopeng. Saya ulangi, ya, menutupkan wajah dengan kain-kain atau dengan tadi kerudung-kerudung mereka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka pada dada mereka, maksudnya kata Ibnu Hajar ay ghattina wujuhahunna, mereka menutupkan wajah-wajah mereka. Berarti tadi kerudungnya taruh di atas, kerudung atau jilbabnya taruh di atas kepala dan tentunya panjang, lebar. Lalu bagian yang kanan atau ujung bagian kanan dilemparkan ke pundak melalui depan, tentunya melemparkannya bukan lewat belakang, tapi melemparkannya lewat depan. Dilemparkan ke pundak yang kiri dan menjulur ke belakang, sehingga kalau dilemparkan ke pundak yang kiri otomatis wajah tertutup. Dan ini yang disebut dengan tadi taqannu, bercadar. Kemudian Al-Imam Al-Farra menafsirkan ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka pada dada mereka. Kata Al-Farra, kanu fil jahiliyati tasdulul mar'ah khimaraha min waraiha wa takshifu ma qudamuha fa umirna bil istitar. Mereka orang-orang di zaman jahiliyah itu tasdulul mar'ah khimaraha, wanita menjulurkan kerudungnya dari belakang. Jadi kerudung itu ibarat lembaran tadi, lembaran kain ditaruh di atas kepala kan. Orang-orang zaman jahiliyah dulu itu ketika ditutupkan di atas kepala, semuanya dijulurkan di belakang pundaknya. Berarti apa yang nampak? Yang nampak itu bagian wajahnya depan jelas, rambutnya juga masih kelihatan, dan itu model jahiliyah. Ini kata Al-Farra, wanita itu menjulurkan kerudungnya dari belakang sehingga watakshifu ma qudamuha, nampaklah bagian depannya, wajahnya kelihatan, dagunya kelihatan, ya. Mungkin kalau leher tinggal, kalau bajunya itu ke atas mungkin nggak kelihatan, tapi bagian depan kelihatan. Rambutnya mungkin juga akan nampak yang bagian depan karena
Kerudungnya itu diletakkan di belakang pundak semuanya, dijulurkan semuanya di belakang pundak, dan ini model jahiliyah. Fa umirna bilistitar, maka kami diperintah untuk menutupnya. Berarti tadi caranya, kerudungnya diletakkan di atas kepala, nanti ya bagian yang kanan dilemparkan ke pundak yang kiri melalui depan, wajah pun tertutup. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baydawi. Beliau juga menafsirkan wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka kaum wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kal hulli wasiyab wal asbagh fadlan an mawadi'iha liman la yahillu an tubdiyalahu. Jangan menampakkan perhiasan, yaitu seperti perhiasan, baju-baju, atau mungkin warna-warni yang untuk baju-baju, lebih-lebih tentang tempatnya atau badannya tadi. Tidak boleh dinampakkan untuk orang yang tidak halal untuk melihatnya. Illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak darinya, yaitu inda muzawalatil asya kasiyab wal khatam fa inna fi satriha harajan. Ketika wanita itu harus melakukan aktivitas mengambil apa saja, ya seperti baju atau kadang cincin, untuk menutupinya kadang orang mengalami kesulitan. Ini kata Al-Imam Al-Baydawi. Karena cincin itu ada di tangan atau di jari. Ya, cincin itu kan ada di jari. Sedangkan wanita punya aktivitas yang kadang dia harus melepas tangannya. Yang harus dia lepas jari-jarinya. Ya, dia harus lepas dari kain penutup untuk tangannya tersebut. Makanya kadang cincinnya itu nampak ketika dia melakukan aktivitas yang memang harus melepas kain penutup tangannya. Makanya itu termasuk perkara yang boleh dinampakkan. Intinya ayat ini tadi, ayat yang ke-30 dari surat An-Nur ini menekankan diwajibkannya untuk berhijab bagi kaum wanita muslimah, dalam arti pakaian yang menutup. Kalau wajah tertutup, maka akan menjadikan wanita itu lebih terjaga, akan menjadikan wanita itu lebih memiliki sifat afaf. Ya, perhatikan pentingnya hijab bagi wanita, pentingnya baju yang menutup bagi kaum wanita, berbeda dengan kaum wanita yang pakaiannya tidak tertutup. Apa manfaatnya? Apa yang dirasakan oleh seorang wanita yang menutup dirinya dengan pakaian yang menutup semuanya? Pertama, untuk membantu para pemuda dalam membentengi diri mereka dari terjerumus ke dalam fahisyah atau perbuatan zina. Jadi kalau sekarang wanitanya misalnya ya, yang kita harapkan wanitanya semuanya pakai pakaian yang menutup diri mereka, minimal pakai jilbab yang besar. Ya, kalau wajahnya bisa ditutup, alhamdulillah. Kalau tidak, karena ini khilaf di antara para ulama. Tapi minimal kalau mereka itu memakai pakaian yang menutup diri mereka, para pemuda mereka terbentengi, tidak terjerumus kepada perbuatan zina. Karena jika wanita itu menampakkan tubuhnya, akan membuat mereka terfitnah. Berbeda jika wanita itu memakai hijab tadi, memakai pakaian yang menutup dirinya, mereka juga akan menundukkan pandangan mereka. Dan ini nanti dijelaskan dalam benteng yang berikutnya, ya. Benteng yang keempat nanti masalah agar pakaian itu menutup seluruh tubuh. Yang kedua,
Kalau wanita berhijab atau tadi menutup wajahnya, maka yang mendorongnya, yang memotivasi hal itu, atau ketika seorang wanita itu menutup wajahnya atau berhijab, dia akan mendorong, memberikan motivasi kepada wanita tersebut membiasakan akhlak yang baik. Ini sangat penting. Kalau seorang wanita, katakanlah wanita yang pakai jilbab kecil dengan wanita yang memakai jilbab lebar, kira-kira dorongan untuk membiasakan akhlak yang baik itu sangat menonjol, sangat kuat pada wanita yang pakai jilbab besar tersebut tadi. Seperti misalnya rasa malu. Rasa malu akan muncul pada diri wanita tersebut. Maka dia akan malu. Misalnya, malulah masa wanita berhijab akhlaknya tidak baik misalnya. Dia malulah masa sih wanita berhijab kata-katanya jorok misalnya. Kan orang jadi memunculkan akhlak yang baik kalau dia memakai hijab yang besar. Kalau dia menutup dirinya, dia malu, saya sudah berhijab, saya sudah memakai jilbab yang besar, kok kata-kata saya masih jorok, malu, muncul rasa malu pada dirinya. Malulah saya suka menggibah, kumpul-kumpul dengan wanita yang lain kemudian menggibah si fulan. Atau mungkin misalnya gini, Bu, pakai jilbab besar pada berkumpul nonton sinema, kan malu. Ya, rasa malu itu muncul kalau wanita itu memakai jilbab yang syar'i. Berbeda kalau jilbabnya itu enggak syar'i. Mereka menganggap biasa. Misalnya contohnya begini, Bu. Panjenengan bisa ngelihat anak pang yang cowok-cowok kan zaman sekarang banyak. Apa yang cewek-cewek itu banyak. Anak pang atau mungkin apalah namanya, bukan pang barangkali, yang suka jalan-jalan itu. Kan ada cewek-ceweknya. Apakah ada di antara mereka cewek-cewek itu yang jilbabnya gede? Enggak ada. Rata-rata yang pakai jilbabnya jilbab kecil-kecil. Atau mungkin ya dengan kata sedikit ejekan, mungkin itu seperti waring. Mereka pakai kan seperti itu. Itu yang terjadi, kenyataannya seperti itu. Nah, sedangkan wanita yang memakai jilbab yang syar'i, yang besar, lebar, itu akan terkendali dari sisi akhlak insyaallah. Kalau misalnya ada ternyata orang pakai jilbab besar, ternyata omongannya jorok misalnya, maka ini tidak bisa menjadi tolak ukur. Karena bisa saja ada seorang wanita yang pakainya sudah syar'i tapi suka menghibah misalnya. Ya ada. Tapi itu tidak menjadi ukuran standar bahwa wanita yang kalau pakai jilbab yang syar'i rata-rata seperti itu, tidak. Itu mungkin 1-2 orang karena dia belum memahami urusan agama ini. Tapi kalau wanita sudah mengetahui agama ini dan sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia memakai hijab yang syar'i, maka akan memunculkan akhlak-akhlak yang baik. Lalu yang ketiga, ketika wanita itu berhijab, maka berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti dia juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini wanita yang berhijab atau wanita yang memakai pakaian yang syar'i. Maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mudah untuk mentaati perintahnya, dan berarti kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Dan ini cita-cita wanita muslimah, supaya bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, manfaat dari memakai hijab tadi.
Apalagi kalau bisa wajahnya bisa tertutup. Yaitu memotivasi atau memberikan semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Kalau wanita itu memakai hijab yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, yaitu menutup seluruh tubuhnya, maka akan memberikan motivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, seperti misalnya sholat, puasa, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kelima, ya, hijab itu menjadikan wanita menyembunyikan rambutnya. Tidak seperti orang jahiliyah tadi. Orang jahiliyah itu, ya, mereka kalau memakai jilbab atau hijab, itu jilbabnya cuma diletakkan di atas kepala, lalu nanti semuanya ke belakang pundak, turun semuanya, dan yang menjulur ini ditaruh di belakang pundak. Berarti rambutnya masih kelihatan. Nah, kalau orang memakai hijab yang syar'i, maka dia akan menyembunyikan rambutnya, yang rambut itu merupakan mahkota pada diri seorang wanita. Sehingga kalau dia memiliki mahkota yang dia sembunyikan, dia memiliki izzah, dia memiliki harga diri. Karena yang melihat kecantikannya hanya suaminya, bukan orang lain. Dia punya nilai, yaitu karena dia tidak tampakkan kepada sembarang orang. Yang dia tampakkan hanya untuk suaminya saja. Ini berarti dia punya harga diri, punya izzah. Serta yang terakhir, yang namanya hijab itu menjaga atau memelihara wanita dari gangguan. Ya, hijab itu akan menjaga, memelihara wanita dari gangguan, terutama gangguan laki-laki yang tidak berakhlak. Itu ayatnya di sini, ya. Ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada para istrimu, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan kaum wanita dari kalangan mukminin. Katakan, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, ya, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menjulurkan ke seluruh tubuh mereka, min jalabibihin, jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenali, fala yu'dain, sehingga mereka pun tidak diganggu. Ini manfaatnya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Kalau mereka menjulurkan jilbab-jilbab itu ke seluruh tubuh mereka, lebih mudah dikenali. Maksudnya apa? Jumhur mufassirin mengatakan lebih mudah dikenali, maksudnya mereka lebih mudah dikenali bahwa mereka ini adalah wanita-wanita yang merdeka, bukan para budak. Nih, mereka bukan para budak, tapi mereka adalah wanita yang merdeka. Buktinya mereka menutup tubuh mereka, karena kalau budak tidak bisa. Sehingga Allah pun mengatakan fala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Orang-orang fasik tidak akan mengganggunya, karena tahu ini orang merdeka. Buktinya dia memakai pakaian yang menutup dirinya. Berarti kalau panjenengan Bu, ya, merasa orang yang merdeka dan bukan budak, maka tutuplah atau julurkan jilbab-jilbab itu ke seluruh tubuh. Kalau ingin dikenali wanita yang merdeka serta
juga dikenali supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang fasik. Kemudian ayat yang kedua, dalam surat An-Nur ayat yang ke-60 Allah Ta'ala berfirman, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junah ayyata'na siyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ayyasta'fifna khairun lahunna wallahu sami'un alim. Ini kemarin sudah kita baca ayatnya. Wal qawaidu minan nisa, wanita-wanita tua yang telah berhenti dari haidnya, yang mereka itu la yarjuna nikahan, tidak ingin menikah lagi. Falaisa 'alaihinna junahun ayyata'na siyabahun, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Jadi wanita yang tua yang berhenti dari haidnya, dan tua di sini berarti sudah lanjut usia, yang mereka tidak mungkin lagi bercampur dengan suaminya. Bukan berarti ingin nikah lagi karena mereka janda, bukan. Maksudnya karena mereka sudah lanjut usia dan tidak mungkin bercampur dengan suaminya lagi, karena mereka nggak mungkin bercampur kayak gitu kan. Maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Ghairu mutabarrijatin bizinah, dengan tidak menampakkan perhiasan. Ini yang harus kita pelajari nanti. Menanggalkan pakaian-pakaian mereka itu boleh dengan tidak menampakkan perhiasan. Bagaimana nih? Nah, nanti akan kita pelajari tafsirnya. Wa ayyasta'fifna khairun lahunna wallahu sami'un alim. Dan agar mereka itu menjaga diri mereka itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat penafsiran ayat yang ke-60 dari surat An-Nur ini tentang wanita yang sudah lanjut usia. Ya, wanita yang sudah berhenti dari haidnya, tidak ada dosa untuk menanggalkan atau untuk melepas pakaian mereka dengan tidak menampakkan perhiasan. Maksudnya bagaimana? Nih, kata Al-Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, ya, gurunya para ahli tafsir, Imam At-Tabari mengatakan falaisa 'alaihinna harajun wala ismun ayyata'na siyabahun, yakni jalabi bihinna wahyal qana' alladhi yakunu fawqal khimar warrida alladhi yakunu fawqas siyab, wala haraja 'alaihinna ayyata'na dhalik indal maharim minar rijal wa ghairil maharim minal ghuraba ghairu mutabarrijatin bizinah. Apa artinya? Kata Imam At-Tabari, tidak ada dosa bagi mereka kaum wanita tersebut, ya, tidak ada kesulitan dan tidak ada dosa untuk melepas pakaian mereka, yaitu jilbab mereka. Jilbab yang dimaksud adalah al-qana', penutup wajah yang ada di luar kerudung. Ya, alladzi yakunu fawqal khimar, penutup wajah yang ada di luar kerudung. Kan kalau orang ketika menutupi wajahnya, maka dia pakai kain. Nah, maka bagi wanita yang sudah tua, boleh mereka melepasnya. Yang untuk menutupi wajah mereka, mereka lepas. Ini yang dimaksud menanggalkan baju, bukan berarti bajunya dilepas semuanya, nggak pakai jilbab, bukan. Karena ini yang kadang orang salah keliru, keliru, salah memahami ayat ini. Wanita tua boleh menanggalkan bajunya, boleh melepas bajunya, lalu bajunya semuanya dilepas jalan-jalan. Emang gila kan gitu. Yang dimaksud tadi, kata Imam At-Tabari tadi,
yaitu penutup wajah yang ada di luar kerudungnya itu boleh dilepas. Warida alladzi yakunu fawqa siyab, atau kain luar yang ada di luar bajunya. Makanya kemarin sudah kita jelaskan, pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. Karena umumnya kaum wanita itu kan memakai tidak cuma 1-2 lapis. Kadang dia pakai 3 lapis. Sudah pakaian dalam, kemudian pakaian pakaian tengah, kemudian pakaian luar. Nah, yang dibolehkan bagi wanita yang sudah lanjut usia ini tadi dan yang sudah berhenti dari haidnya, pakaian yang paling luar ini yang boleh dilepas. Seperti tadi yang menutup wajahnya itu juga boleh dilepas. Ini yang dimaksud. Wala haraja 'alaihinna ayyadna dzalik, tidak ada dosa bagi mereka untuk melepas itu indal maharim minar rijal wa ghairil maharim, ketika ada laki-laki yang mahramnya dan juga laki-laki yang bukan mahramnya. Ghairu mutabarrijatin bizinah, dengan tidak menampakkan perhiasan. Jadi kalimat dengan tidak menampakkan perhiasan bisa dipahami. Kalau yang dimaksud yang boleh dilepas adalah pakaian luar. Karena kalau pakaian yang misalnya kerudungnya dilepas juga, dia nggak mungkin menutup perhiasannya. Ini masih disuruh untuk menutup perhiasannya. Tetapi akan tetapi untuk bagian wajah dia boleh melepasnya. Ini yang dimaksud, mereka kaum wanita itu boleh melepas pakaian-pakaian mereka. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, pendapat Imam Mujahid dan juga Ibnu Zaid serta yang lain. Lalu perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang ayat ini tadi, wal qawaidu minan nisa sampai kalimat falaisa alaihinna junahun ayyadna siyabahun. Tidak ada dosa bagi mereka kaum wanita yang sudah berhenti dari haidnya untuk melepas pakaian-pakaian mereka. Kata Ibnu Jauzi, ay indar rijal wa ya'ni bisyab. Artinya ketika di hadapan kaum laki-laki, dan yang dimaksud adalah asyab, pakaian tadi, yaitu al-jilbab war-rida wal-qana' alladhi fawqal khimar, yaitu jilbab atau kain bawah atau penutup wajah yang di luar kerudungnya. Kerudungnya tetap, jadi kerudungnya tetap menutup rambut kepalanya, tetap ada. Cuma yang di luar itu, yaitu tadi yang untuk menutup wajah, ini boleh dilepas. Hadzal murad bisyab la jami'as syab. La jami'as syab, kata Ibnul Jauzi, ini yang dimaksud dengan pakaian yang boleh untuk dilepas, bukan semua pakaian. Wala yakunu hadza illa fil mar'atil harimah. Dan ini juga tidak dibolehkan kecuali pada wanita yang sudah lanjut usia. Juga kalau wanita itu sudah lanjut usia baru boleh. Nih. Makanya kalau orang memahami ayat ini dengan benar sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, maka orang itu tidak menggampangkan, tidak menganggap ringan melepas baju, akhirnya bajunya semuanya dilepas. Keluar, misalnya ibu-ibu sudah tua, kenapa nggak pakai kerudung? Kan boleh nggak pakai kerudung. Mana dalilnya? Yaitu ayat boleh menanggalkan, boleh melepas baju-baju mereka. Maka ini tadi perlu dipahami bahwa yang dimaksud wanita yang sudah lanjut usia, yang sudah berhenti dari haidnya, boleh menanggalkan atau melepas baju-bajunya, yaitu baju-baju seperti penutup kepala, penutup wajah.
atau baju luar. Yang penting dia masih bisa tertutup auratnya. Dan juga dengan tidak menampakkan perhiasan. Ini yang harus dipahami. Karena Allah tadi masih memerintahkan, masih menerangkan ghairu mutabarrijatin bizinah, melepas pakaiannya itu dengan tidak menampakkan perhiasan. Juga satu ayat lagi dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian wahai para sahabat bertanya kepada mereka para istri Rasul mata'an, suatu keperluan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah kepada mereka dari balik hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih bisa menjadikan hati kalian itu suci, lebih bisa mensucikan hati kalian dan juga hati mereka, para istri Nabi tersebut. Perhatikan di sini ayat yang ke-53 dari surat Al-Ahzab ini menjelaskan bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka bertanya suatu keperluan, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan kepada para istri Nabi. Mereka cara bertanyanya itu dari balik hijab. Cara bertanyanya mereka itu dari balik hijab. Dan cara seperti ini menjadikan hati mereka bersih, sehingga memiliki sifat afaf, menjaga diri, jauh dari pikiran yang jelek. Ini, karena hatinya bersih, maka pikiran yang jelek pun hilang. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka bertanya kepada para istri Nabi. Walaupun istri Nabi jelas ibunya kaum muslimin, ibu mereka kan gitu. Tapi dalam urusan hijab di sini ya tetap harus terjaga. Bertanya pun dari balik hijab. Jadi bertanya kepada para istri Nabi, mereka para sahabat itu ada tabir yang membatasinya. Mereka bertanya kepada istri-istri Nabi. Ini yang dimaksud. Maka ayat ini sekalipun ayat ini berbicara tentang para istri Nabi, ketika ditanya oleh para sahabat, ya, maka ayat ini juga berlaku untuk kaum wanita muslimah yang lain. Jadi hukum kaum wanita muslimah di zaman sekarang sama dengan para istri Nabi SAW atau ummahatul mu'minin, yang ketika mereka bertanya dengan para sahabat, maka para sahabat itu bertanya dari balik hijab. Kemudian sekarang hadisnya atau asar. Wa ana Aisyata binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat fi hadisati ashabil ifki. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, dia berbicara menerangkan tentang peristiwa ashabul ifki, tentang peristiwa tuduhan palsu kepada dirinya, yaitu dia menceritakan tentang Safwan ibnul Mu'attal yang telah dituduh berzina dengan dirinya. Apa kata Aisyah? Wa kana Safwan yarani qabla al-hijab fastaiqadtu bistirja'ihi hina arafani fa khammartu wajhi anhu bijilbabi. Muttafaqun alaih. Jadi ceritanya Safwan itu bisa bareng dengan Aisyah. Lalu Aisyah diantarkan oleh Safwan pulang ke Madinah. Ceritanya kata Aisyah, kok bisa Safwan itu mengenali Aisyah? Kata Aisyah, wa kana Safwan yarani qabla al-hijab.
Safwan itu bisa mengenaliku padahal Aisyah itu tertutup. Dia bisa mengenali Aisyah karena dia pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat perintah untuk berhijab. Ya, ini kata Aisyah. Dia bisa mengenali dirinya karena dulu pernah melihat Aisyah sebelum turun ayat perintah untuk berhijab. Dan Aisyah pun mengatakan fastaiqadtu bistirja'ihi, ketika Safwan datang dan dilihat ada Aisyah radhiyallahu anha yang sendirian, maka kan Safwan ini mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Mendengar istirja'nya Safwan, maka Aisyah langsung bangun. Hina arafani, ketika dia mengenaliku. Fa khammartu wajhi, kata Aisyah, maka aku pun menutup wajahku dari pandangannya, bijilbabi, dengan jilbabku. Berarti di sini Aisyah, ya, ketika ada Safwan yang datang, maka dia menutup wajahnya. Dan kebetulan Safwan sudah mengenal ini adalah Aisyah. Ini yang dilakukan oleh Aisyah. Ketika Safwan datang, dia menutup wajahnya. Berarti menutup wajah ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, perkara yang dianjurkan. Dan ini yang dibuktikan oleh Aisyah, atau perbuatan Aisyah ini sebagai bukti kalau ada laki-laki yang bukan mahram mendekat, wajahnya ditutup. Berarti kalau tidak ada laki-laki, ya, kalau tidak ada laki-laki lain, maka dia boleh membuka wajahnya. Cuma kalau sekarang wanita keluar dari rumahnya, bisa enggak dia, ya, ketika membuka wajahnya, bisa enggak dia tidak sampai pandangan laki-laki tertuju kepadanya? Kalau enggak bisa, berarti dia tetap tutup wajahnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya seperti itulah. Kemudian Aisyah juga mengatakan, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal lamma anzalallahu azza wa jal wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kaum wanita muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah, atau wanita-wanita yang pertama berhijrah. Lamma anzalallahu azza wa jal, setelah Allah azza wa jalla menurunkan ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka pada dada-dada mereka, yang dilakukan oleh wanita muhajirin, yaitu mereka membelah kain-kain mereka, yaitu kain-kain yang tanpa jahitan, dibelah lalu dijadikan sebagai kerudung untuk menutup wajah mereka itu tadi. Ini kata Aisyah di dalam riwayat Bukhari. Lalu riwayat Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha menuturkan kunna nughatti wujuhana minar rijal. Kata Asma, kami dahulu, ya, atau kami para wanita itu biasa menutup wajah-wajah kami dari pandangan kaum laki-laki. Berarti kalau wanita zaman dahulu itu biasa mereka menutup wajahnya, dan ini bukan adat Arab. Bukan, oh ini adat Arab, jangan dibawa-bawa kemari. Bukan, ini adalah urusan agama yang diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh nabinya, dipraktekkan oleh para sahabiyah, dan kaum wanita muslimah yang ingin mengikuti mereka juga berusaha meniru cara-cara para wanita muslimah di zaman Nabi SAW. Lalu yang terakhir asar dari Al-Mughirah bin Syu'bah.
radhiyallahu anhu, dia menuturkan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu lahu imra'atan khata'akhtubuha. Jadi aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melaporkan kepada Nabi, aku menyampaikan kepada Nabi tentang seorang wanita yang akan aku lamar. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, idhab fandur ilaiha. Kalau kamu mau melamar, pergilah dan lihat wanita itu. Dan ini penting, kalau mau ngelamar, ya, maka laki-lakinya dipersilahkan untuk melihat keadaan wanita tersebut. Fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma, kata Nabi, karena dengan melihat keadaan si wanita, melihat wajahnya, melihat telapak tangannya, itu menjadikan langgengnya kehidupan di antara kalian berdua nanti. Kalau kamu sudah melihat dulu sebelum menikah, itu nanti akan menjadikan kehidupan rumah tangga kalian itu akan lebih langgeng, akan lebih abadi. Akhirnya fa'ataitu imra'atan minal ansar. Aku pun, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, aku mendatangi salah seorang wanita dari kalangan Ansar, fa khatabtuha ila abawaiha, dan aku melamar kepada kedua orang tuanya. Wa akhbartuhuma biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku sampaikan kepada kedua orang tua wanita tersebut akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kan tadi memerintahkan untuk kalau mau melamar pergi dan nadhor, suruh lihat. Ketika disampaikan hadis ini kepada dua orang, kepada bapak ibunya wanita tersebut, kedua orang tua dari wanita tersebut, faka'annahuma karihadalik. Bapak ibu ini, kedua orang tua wanita ini gak suka anaknya dilihat oleh orang yang mau melamarnya. Fasami'at dzalikal mar'ah wa hiya fi khidriha. Maka wanita yang dalam kamarnya, ya, di dalam pengitannya, dia mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tandur fandur. Kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhmu untuk melihatku, maka silahkan kamu lihat. Jadi wanita ini, ya, yang namanya wanita itu kan kadang kalau mau dilamar dia malu-malu, mau dilihat nggak mau kan. Nah seperti itu pula di zaman Nabi ini atau di zaman sahabat ini. Ada wanita yang kedua orang tuanya nggak membolehkan anaknya untuk dilihat. Tapi setelah disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang ada dalam kamar dia sami'na wa ata'na. Kalau memang itu perintah Nabi, silahkan. Wa illa, kalau memang itu bukan perintah Nabi, fanasyattuka. Ya, maka aku akan berjanji akan mendebatmu nanti. Ka'annaha a'dhamad dzalik. Sepertinya hal itu dirasakan berat oleh wanita tersebut. Artinya kalau memang itu bukan perintah Nabi, berarti ini dosa. Tapi kalau perintah Nabi, ya silahkan. Ini, ya, wanita ini merasa itu perkara yang besar. Berarti karena wanita-wanita di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu mereka sangat menjaga diri mereka. Sampai mau dilihat wajahnya oleh orang yang mau melamarnya saja, kalau belum tahu dalilnya nggak mau. Tapi setelah tahu dalilnya, Nabi memerintahkannya, baru mereka mau. Nah berarti kesimpulannya, ya, para wanita di zaman Nabi, di zaman para sahabat, mereka benar-benar menjaga diri mereka sampai wajah mereka, tangan mereka tertutup supaya kehidupan mereka tetap terjaga dan sifat afaf, menjaga diri, tetap mereka dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini dulu, ya, pembahasan tentang benteng yang ketiga dan benteng yang keempat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang lubsul libasis satir lil mafatin,
memakai pakaian yang bisa menutup diri dari berbagai fitnah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.